Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English lesson today. With me, Ibu Tuti or Mrs. Tuti. You can call me Mrs. Tuti, okay? Okay, and then I am Mrs. Evinokita. For today's lesson, we are going to learn about the procedure text in the form of Manual or tips and how to prevent coronavirus disease in 19th spread. and how to prevent coronavirus disease 19 spread itu sebagai judul. Yeah. Okay, here are the items that you will get in order to know well about procedure text. Number 1, basic competence, kompetensi dasarnya. Number 2, goal learning atau tujuan pembelajaran. Number 3, definition or definisi. The next is about the social function. Atau dalam bahasa Indonesia itu fungsi sosial. Yeah. And structure of text atau struktur teks. Dan yang terakhir, language feature atau unsur kebahasaan. Basic competence atau kompetensi dasarnya itu 3.2 ya. Kita membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan dan minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. As the information, untuk 3.2 ini khusus untuk kompetensi dasar tentang pengetahuan, dan untuk pembelajaran kali ini khusus tentang manual berupa tips, yaitu cara atau petunjuk cara melakukan sesuatu. Untuk 4.2 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks prosedur, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk makanan atau minuman dan manual. Nah, itu untuk aspek keterampilannya. Iya. Kita lanjut saja ya Bu ya. Ya, silakan. Untuk learningnya, tujuan pembelajarannya at the end of the lesson the student. Jadi setelah pembelajaran tentang prosedur teks diharapkan number 1 to find various information from the text of tips. Jadi informasi-informasi yang sangat penting ya dari teks yang akan Ibu atau kita tampilkan nanti di slide berikutnya. Dan kalian harus mendapatkan informasi ini dari menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berikutnya, Bu Evi? Ya, number 2 to identify the language feature of the procedure text in the form of manuals atau dalam bentuk tips ya Bu Tuti ya. Dan selanjutnya itu to identify, nanti kalian harus mencari action verb. Nanti verbnya, akan kalian ketahui selanjutnya. Ya, apa saja yang betul. Ya, kata kerja yang dipakai dalam procedure text ini. Ya, sekarang untuk definition atau definisi ya. Apa itu procedure? Procedure is a text that explain how people make or do something. Instruction, jadi bisa berbentuk instruksi ya Bu ya. Rules, aturan, tips, step by step. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Prosedur teks adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Instruksi, peraturan atau petunjuk langkah demi langkah. Begitu ya Nak ya. Ya, kita lanjut Bu Tuti. Ayo. Selanjutnya ada yang disebut social function atau fungsi sosial atau tujuan teks. Nah, nanti yang ditanyakan ini kalau dalam soal itu yang ditanyakan tujuan teks. What is the purpose of the text? Nanti soalnya seperti itu. Nah, for the social function, to get the best result effectively and efficiently. Jadi untuk mendapatkan hasil terbaik secara efektif dan efisien dari tips ya. Iya. Kita lanjut ke strukturnya, struktur daripada teks procedure ya. Ini ada 3, coba kita lihat di slide-nya. Itu ada aim or goal. This part tell what will be made or done. Number 2, materials. This part is a list of what is needed.
And number 3, the last is steps. This part explain what needs to be done. Ayo, Bu Baik, Tuti, apa saja sih itu teh? untuk tujuan, Ya. aim itu goal, itu artinya tujuan. Nah, tujuan dalam teks procedure itu artinya itu judul. Ya, Judul ya. Biasanya judul itu berada di atas Berada ya. di atas dan biasanya diawali dengan how. How to make, how to operate, what Iya. And the materials, apa yang kita butuhkan. Karena ini tips, nanti sesuai dengan teksnya, nanti kita tampilkan apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian untuk steps itu stages atau yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya nanti tujuannya itu tercapai. Iya, begitu ya. Oke. Kita langsung kepada teksnya, bagaimana sih prosedur teks itu gitu ya. Ya, kita tampilkan saja. The example of procedure text in the form of tips. Ini berbentuk tips ya. How to prevent coronavirus diseases 19 spread. Kenapa kita berdua, anak-anakku ya, kenapa kita berdua mengambil judul ini, mengambil tips? Karena secara sesuai dengan keadaan sekarang, maksud Ibu bahwa kita masih pandemi ya. Jadi di sini ada tips bagaimana cara mencegah virus corona supaya hilang gitu 19 itu bagaimana supaya mencegah penyebaran virus corona itu terhadap kita, keluarga, dan lain sebagainya. Silakan Bu Evi, ada tadi sesuai structure text, ada bagian-bagian. Ada berarti how to prevent coronavirus itu disease sebagai apa? Judul ya, title. Yo, sekarang material, tapi di sini materialnya berupa equipment. Alat-alatnya yang dibutuhkan. Karena di sini sebagai tips. Equipmentnya adalah running water, soap, hand sanitizer, mask, tissue, exercise equipment, healthy food, and herbal drink. Baik, yang pertama itu yang dimaksud ini nanti supaya tangan kita kan selalu bersih. Nanti itu ada mencucinya harus di air mengalir, running water. Kemudian ada sabun, hand sanitizer, masker, tisu, alat olahraga. Biasanya kita melakukan olahraga di dalam ya, indoor exercise. Kemudian makanan sehat sudah tentu, dan ada tambahan juga. Mulailah kita dengan herbal drink ya, seperti jahe dan sebagainya ya. Oke, sekarang stagesnya ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Keep your hands clean all the time. Number 2, stay away from crowd. Next, cover your nose and mouth whenever you have to leave your house. Stay inside your house all day long if possible. Next, spend some time or indoor exercise. Consume healthy food. This might be a good time to love herbal drink. For the first, keep your hands clean all the time. Yang dimaksud dengan ini, kalian harus selalu menjaga maksud Ibu harus menjaga tangan kalian selalu bersih dengan mengikuti prosedur cara mencuci tangannya dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini supaya menjaga virus itu terkena ke permukaan tangan kita supaya selalu bersih. Yang kedua itu menjauhi keramaian ya. Jadi virus ini menyebar dengan sangat cepat atau mudah dari satu tangan ke orang lain ya, dengan bersin atau berupa cairan ya. Berarti cairan itu berisikan virus gitu kan. Nah, itu di sekitar dalam 1 radius meter itu masih tetap kita kena gitu ya. Jadi jarak aman adalah di jarak 1 sampai 1,5 meter ya, untuk melindungi kita dari virus begitu ya. Dan yang ketiga, silakan Bu Tuti. The third is cover your nose and mouth whenever you have to leave your house. Ya, selama masa wabah ini kita tidak hanya perlu melindungi diri kita, nah kita juga perlu melindungi orang lain. Betul. Memakai masker itu tentu hal yang sangat, maksudnya harga mati lah. Jadi harus selalu pakai masker. Itu justru untuk melindungi orang lain
ya, supaya kita itu tidak membawa virus Ya. buat mereka atau buat sekitar. Jadi gunakanlah masker wajah yang medis. Nah, untuk yang sekarang ada himbauan selain yang medis, pakai lagi di luar itu masker yang kain. Nah, seperti itu. Iya, kalau kita kan sudah di ini ya Bu, di swab kemarin ya, jadi Iya. kita aman gitu ya, Insya Allah ya. Sudah Yuk. swab, Ya, sudah. keempat ini kita berdiam diri saja di rumah sepanjang hari jika memungkinkan. Kalau tidak perlu, ya kita tidak usah keluar, begitu maksudnya ya. Jadi pemerintah juga kita meminta kita untuk selalu belajar dan bekerja dari rumah ya. Apalagi sekarang zaman PPKM gitu ya, jadi kalian patuhi anjuran dari pemerintah ya. Kemudian yang kelima, spend sometimes indoor exercise. ya. Nah, kalau kalian mendengar exercise, ini bukan latihan ya, ini artinya olahraga. Jadi indoor exercise itu berolahragalah di dalam. Jadi ada waktu rumah, ya. Ada waktu untuk berolahraga. Betul. Walaupun hanya olahraga ringan gitu, bukan olahraga berat. Supaya tubuh kita itu tetap sehat dan kuat ya. Ya, jadi buatlah misalnya jadwal di pagi hari untuk berolahraga. Supaya ya kita selalu sehat, imun kita kuat, ya tubuh kita sehat. Ya, keenam, jadi itu mengkonsumsi makanan sehat ya. Jadi kita biasakan mengkonsumsi cukup protein meskipun dengan hanya tempe atau tahu, itu coba untuk sudah mencukupi untuk nilai proteinnya dan vitamin setiap hari. Jadi usahakan kita memakan buah ya. Jangan lupa memenuhi kebutuhan hariannya dengan serat ya. Dan air juga untuk metabolisme kita ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah yang suka minum jamu atau makan herbal biasanya namanya apa, empon-empon atau Bu Haji ya? Ya kalau dalam bahasa Jawanya empon-empon ya, saudara orang mah. Bahasa Sunda mah ngagodog gitu ya, ngagodog. Seureuh naon, jahe gitu ya, dan kita minum itu untuk menambah imun kita ya. Jadi untuk prevent our healthy, oke? Seperti itu. Mungkin itu saja ya, Bu, yang akan kita sampaikan. Nah, jadi ini untuk structure teksnya dan contoh teksnya. Nah, sekarang kita lihat, kalian bisa lihat ke slide yang tadi ya, bahwa kita contohkan dari teks yang tadi yang judulnya How to Prevent Coronavirus Disease 19 itu, atau yang dimaksud How to Prevent Coronavirus Disease 19 Spread, itu maksudnya bukan prevent ya. Maaf, ada kesalahan. Nah, itu bagian yang pertama yang disebut dengan generic structure atau structure text. Nah, itu judulnya itu disebut goal atau aim. Ya, jangan lupa aim sama goal itu tujuannya berupa judul dari teks procedure. Ya, yang kedua itu material needs atau equipment. Alat-alat yang tadi disebutkan satu persatu ya. Apa saja alat-alatnya ya. Untuk supaya kita mencegah penyebaran virus corona yang tadi. Dan yang ketiga itu terakhir adalah step, langkah-langkahnya apa saja yang akan kita lakukan atau yang oleh tips itu dilakukan supaya kita bisa melakukannya dengan baik begitu ya Bu. Tadi dari mulai tangan kita harus selalu bersih setiap ini sampai meminum jamuan herbal. Nah, itu adalah disebut dengan step ya Bu, atau stages. Sampai sini mungkin sudah mengerti ya anak-anak ya. Yuk, sekarang language feature atau unsur kebahasanya apa saja di dalamnya itu dalam teks prosedur dipakainya bentuk kalimat atau kalimat yang mana yang akan kita pakai ya. Yang pertama yang dipakai bentuk grammarnya atau bentuk language feature-nya itu adalah present tense atau bentuk kekinian ya Bu ya. Jadi karena kata kerjanya biasanya dikatakan kata kerja present. Ada yang menyebut kata kerja ke satu, ada yang menyebut begitu. Kekinian gitu juga bisa untuk sekarang ya. Kemudian contoh ininya untuk present tense sebetulnya semua stages itu semuanya itu present tense dari mulai keep your hands clean all the time sampai akhir. Yang itu yang keduanya ini ada imperatif. Jadi kalimatnya kalau kayak resep atau apa itu berbentuk kalimat perintah. Semua, jadi semua stage yang ada dalam stage itu semua kalimat perintah. Stay away from crowd. Jauhilah kerumunan. Nah, begitu ya. Yang ketiga itu action verb, kata kerja yang disertai dengan
tindakan. Contohnya Cover, cover atau tutup, consume. Iya. consume, Iya, makan, jadi gitu. jadi kalimatnya kata kerjanya itu kata kerja Disertai disertai tindakan. tindakan, Terlihat action gitu ya. terlihat dari namanya action. Action, iya. Action Jadi harus verb. ada Nah, itu tindakan. language feature yang ada dalam text procedure berupa tips Iya. ya. Jadi ada 3 ya. Iya, oke. Nah, itu saja ya Bu yang akan kita sampaikan untuk hari ini. That's all for today. Thank you. Then we'll more on the text meeting atau video. Jadi kita ketemu lagi dalam Di video berikutnya. yang mungkin insya Allah Mudah-mudahan ya mudah-mudahan video kita ini sama Bu Tuti, sama saya Bu Tuti dan Bu Evi Iya. bisa bermanfaat buat kalian ya. Iya. Dan bisa ditiru itunya tipsnya untuk keadaan sekarang ini. Oke. Iya. Selanjutnya kita pamit. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.